ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih di bab al-muraqabah, yaitu tentang bab al-muraqabah di hadis yang kedua. Dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Ats-tsani, yaitu hadis yang kedua, an Abi Dzar, dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah. Dari Abu Dzar, namanya adalah Jundub bin Junadah. Para ulama mengatakan bahwa Abu Dzar ini memang lebih terkenal namanya dengan Abu Dzar. Bahkan tidak sedikit yang berbeda pendapat nama aslinya siapa, karena memang tidak terlalu ngetopnya dipanggil Abu Dzar. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan namanya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Karena dari bangsa atau dari qabilah Ghifar, maka disebut Al-Ghifari. Maka beliau dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar ini adalah yaitu kunyah beliau Al-Ghifari karena memang lahirnya di kampung Ghifar. Jundub bin Junadah, kalau dilihat dari perawakannya, kata para ulama, beliau ini orangnya besar, tinggi, orangnya besar, dan badannya juga besar. Jenggotnya lebat, kulitnya putih kemerah-merahan. Itu yang digambarkan di dalam kitab Syiar Alam Nubala. Jadi orangnya itu besar, jenggotnya lebat, kulitnya putih kemerah-merahan. Dan beliau ini sebelum Islamnya terkenal sebagai perompak, pembegal. Itu dia ini suka merampok sebelum Islamnya. Bahkan beliau ini unik, kalau ngerampok gerombolan dia sendirian. Ini keren nih, ngerampoknya sendirian. 5 orang dirampok sama 1 orang. Ini kenapa? Karena memang dia jago, badannya besar dan juga jago, sehingga hampir belum pernah gagal kalau dia melakukan perampokan. Ghifar ini memang disebut oleh para ahli sejarah merupakan kampung yang kebanyakan para perampok. Jadi memang terkenal tuh kampung Brong kali ya. Preman-preman tuh bayangan dari situ tuh. Texasnya ini kebetulan Ghifar ini lokasinya, kampungnya itu antara Mekah dan Madinah. Sehingga kalau ada orang, atau antara Mekah dan Syam. Sehingga kalau ada orang mau dagang dari Syam, mau lewat ke Mekah mesti lewatin itu, atau dari Mekah mau ke Syam lewatin itu. Jadi memang strategis untuk jegat di tengah jalan. Maka di kaum Mekah zaman itu agak disegenin ini kaum dari Ghifar. Disegeninnya bukan wibawa, tapi apa? Rampok, macam-macam, nanti urusannya dicegat di situ. Sekali waktu Abu Dzar atau Jundub bin Junadah Al-Ghifari ini dengar berita ada seorang nabi di kota Mekah. Dengar berita karena dia sering berhubungan dengan orang Mekah yang ke Syam Mekah. Akhirnya dia utus saudaranya untuk menyelidiki, benar nggak itu ada orang yang ngaku nabi di kota Mekah. Datanglah saudaranya ke Mekah, dia keliling, dicari info, dan akhirnya balik. Katanya, wahai kakak, wahai saudaraku, betul ada seorang yang ngaku nabi. Bagaimana orang? Orangnya ramah, baik, ganteng, orang banyak suka. Kalau kau lihat pasti tertarik. Ngedengar berikut, Abu Dzar penasaran. Akhirnya dia berangkat seorang diri ke kota Mekah. Dan karena dia sering ngerampok, dia khawatir mukanya kelihatan. Nanti ketemu orang Mekah, ingat, nah ini yang ngerampok dia dulu. Akhirnya mukanya ditutupi dengan
imamah, ditutupi sehingga matanya doang kelihatan. Dia masuk kota Mekah. Lalu dia menyelidik dengan duduk di dekat Ka'bah. Dia duduk di dekat Ka'bah ngeliatin orang yang datang, yang bolak-balik dilihati. Saat dia menyelidik seperti itu, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib negor. Ali bin Abi Thalib melewat, ini kayaknya orang asing nih. Ditanya, ada apa? Aku lihat engkau ini bukan orang Mekah. Ali yang pertama negor, bin Abi Thalib. Iya, aku bukan orang Mekah, aku dari Ghifar. Terus mau ngapain di sini? Saya pengen melihat dan mendengar tentang Nabi yang baru. Kamu mau tahu? Iya. Diajak sama Ali bin Abi Thalib menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ketemu langsung jatuh hati sama Nabi dan masuk Islam. Jadi nggak pakai lama-lama dia masuk Islam. Dia masuk Islam itu ada yang mengatakan dia sembunyi-sembunyi dan bersamaan dengan Ammar ibn Yasir masuk Islam. Tapi pendapat yang terkuat dia masuk Islam, orang yang masuk Islam baru 5 orang. Berarti dia orang yang ke-6. Berarti minasabiqin al-awwalin, termasuk golongan pertama-tama dari golongan sahabat yang masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Rasulullah mengatakan uktum hadzal amr, sembunyikan urusan Islam ini. Jangan kau teriak, jangan kau bicarakan, diam. Karena kita sedikit. Khawatir nanti orang tahu kita akhirnya dibunuh. Uktum hadzal amr, simpan, sembunyikan masalah agama ini. Ternyata Abu Dzar bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya pengen balik ke Ghifar, ke kampung. Saya pengen dakwah di kampung. Saya pengen ajak mereka agar beriman denganmu, agar masuk Islam. Baik, kamu sembunyi-sembunyi pulang. Tapi ya Rasul, saya izin sebelum saya pulang, saya pengen teriak. Saya pengen mengiklankan, mengumumkan tentang syahadat. Saya pengen teriak di depan orang-orang Quraisy Mekah dekat Ka'bah. Saya pengen berucap asyhadu an la ilaha illallah, teriak. Hukum hadal amr, jangan sembunyikan. Jangan kau teriak. Baru berlima, berenam yang masuk Islam. Sedikit. Jangan kau teriak. Ternyata dia nggak sabar. Memang ini jiwa pemberani, jiwa apa? Nongol nih, jiwa premannya nongol. Orang lagi di pasar, lagi sibuk, dia naik ke atas batu, dia teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang kafir dengar begitu nggak pakai mikir, mereka berhenti dari dagangannya, rame-rame menuju ke Abu Dzar dan akhirnya dipukulin Abu Dzar. Tidak berhenti memukuli Abu Dzar kecuali datang Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Abbas. Waktu ngelihat Abu Dzar dipukuli, dia kenal. Diteriaki, ya ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy, ataqtuluna rajulan minal Ghifar? Apa kau akan bunuh seseorang dari Ghifar? Itu minal Ghifar, itu orang dari Ghifar. Dengar kata-kata Ghifar, berhenti semua orang Quraisy. Dari Ghifar ini urusannya kalau sampai mati, wah nggak bisa dagang kita. Karena mereka akan melalui tempat Ghifar, pasti akan apa? Balas dendam orang Ghifar. Ataqtuluna rajulan minal Ghifar? Apakah kalian mau bunuh orang yang datang dari Ghifar? Berhenti semua. Akhirnya Abbas ngangkat Abu Dzar al-Ghifari, dibimbing, dibawa pulang menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat mukanya sudah bengap, berdarah-darah bajunya. Kata Rasulullah, uktum hadzal amra ya Abu Dzar. Abu Dzar, saya udah bilang jangan dia diumumin nih Islam, sembunyikan. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku akan teriak lagi besok. Oh Abu Dzar gak mau, gak takut dengan pukulan itu. Maka langsung Rasulullah bilang, irji ila qaumik, udah kamu pulang aja ke kaum, pulang ke Ghifar, nggak usah di Mekah. Nanti kalau kita sudah punya kekuatan, engkau balik lagi ke Mekah, engkau kembali ke
kaum. Akhirnya Abu Dar minta nasihat sama Nabi. Ya Rasul, nasihatin saya sebelum saya pulang ke Ghifar. Maka keluarlah hadis ini. Jadi keluar hadis ini, asbabul wurudnya begitu ceritanya. Akhirnya Rasul mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Itu nasihat Nabi untuk Abu Dar sebelum Abu Dar meninggalkan kampung Mekah menuju ke kampung halamannya Ghifar. Maka ada kalimat ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Engkau di sini bertakwa, nanti kalau pulang di Ghifar tetap jadi orang yang bertakwa. Akhirnya Abu Dar pulang. Sampai di kampung Ghifar, beliau berdakwah. Berdakwah, ya namanya mantan preman, banyak ditakutin, dakwahnya cepat. Setengah Ghifar masuk Islamnya lewat Abu Dar. Setengah perkampungan itu ahli Ghifar, setengahnya kaumnya masuk Islam lewat dakwah dari Abu Dar. Makanya orang-orang yang punya pengaruh itu bagus untuk berdakwah. Kata para ulama, ada orang yang berdakwah nanti punya pengaruh besar. Ada orang yang punya pengaruh terus dia berdakwah. Jadi ada yang modelnya itu dia ngetop, dia punya pengaruh besar dimulai dari nol. Dakwah, akhirnya menjadi orang ngetop dia. Pengaruh dakwahnya besar dari nol. Tapi ada juga dia dari orang berpengaruh dulu, kemudian dia berdakwah. Itu dua-duanya luar biasa. Misalkan seseorang yang ngetop, misalkan dulu kita dengar Muhammad Ali, petinju yang sudah internasional, terus dia berdakwah, itu efeknya besar. Orang yang sudah ngetop duluan terus dia dakwah, itu luar biasa. Itu punya efek. Kita dakwah berkali-kali bikin pengajian sepi, coba Muhammad Ali yang ngajar, wah itu akan apa? Ngetop. Karena orang ngetop itu, makanya orang Islam itu boleh dengan cara dua, dakwah dan akhirnya nanti berpengaruh, atau bikin pengaruh dulu biar untuk apa? Dakwah. Misalkan ada orang yang berusaha untuk menjadi pejabat, setelah dia menjadi anggota dewan baru dia dakwah, itu beda dakwah. Yang ngajar anggota dewan di sini, wah itu efeknya luar biasa. Maka kalau perlu camat disuruh datang semua, bisa juga datang dia. Kalau di camat datang, lurah nongol. Nah kalau lurah nongol, RW RT pasti. Nah RT RW nongol, masa warga nggak nongol? Usahain nih KTP-nya ntar. Lu buat, nah ini urusannya ngefek nih, punya apa? On. Itu pernah dilakukan oleh Nabi dua-duanya. Nabi dakwah di kota Mekah nggak punya power. 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah, itu tidak ada powernya. Berhasil, tapi nggak sebanyak ketika Nabi masuk kota Madinah. Ketika Nabi masuk kota Madinah jadi kepala negara, dakwah Nabi selesai. Nggak sampai 10 tahun semadinah masuk Islam semuanya. Bahkan keluar dari kota Madinah, Yahudi semua dapat terusir. Ketika dia punya power 10 tahun itu lebih. Ketika dia tidak punya power dalam dunianya, itu 13 tahun. Bukannya menguasai Mekah, malah diusir dari apa? Kota Mekah, akan dibunuh karena powernya tidak ada. Jadi kita berharap semoga orang Islam ini punya kekuatan, punya power. Baik power karena hartanya yang banyak, jabatannya tinggi, atau mungkin power dengan followernya banyak. Nah, kan sekarang itu juga jadi apa? Pelaku, dia punya followernya banyak, dakwah, wah itu cepat itu apa itu namanya, YouTuber apa? Wah itu semoga aja yang YouTuber ini orang-orang yang bagus, maka dia akan dakwahnya. Kita ngomong begini yang dengar cuma sekian, kalau YouTuber yang ngomong itu luar biasa. Jadi power ini tidak boleh dianggap remeh. Seorang muslim harus punya itu. Apa yang kita bisa gunakan
kekuatan kita, kelebihan kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dar umurnya kuat sebelum Islam. Dan akhirnya waktu dia dakwah setengah kampung Ghifar masuk Islam. Ini Abu Dar. Dan tidak kaget kalau Abu Dar itu diklaim oleh orang Syiah sebagai sahabat yang tasyayyu kepada Ahlul Bait. Tasyayyu artinya cenderung, mirip, condong kepada Ahlul Bait. Kenapa? Karena Abu Dar yang nolong pertama kali kenalin Nabi Ali bin Abi Thalib. Yang nolong waktu digebukin di kota Mekah Abbas, Ahlul Bait semuanya. Makanya Abu Dar itu memang loyalnya kepada Ahlul Bait luar biasa. Waktu peperangan Siffin dia ikut dengan Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, pasukan Ahlul Bait. Dia nggak pernah lepas dari Ali bin Abi Thalib. Dimanapun Ali dia ada. Ini Abu Dar. Makanya Abu Dar ini dicintai bukan hanya ahli sunnah, Syiah pun sangat cinta kepada Abu Dar. Dan tentunya Abu Dar ini begitu banyak kisah-kisah beliau, dan paling menonjol Abu Dar ini dikenal sebagai Ra'su fil Juhud. Ras, pimpinan minas sahabat, di golongan sahabat fil zuhud, di dalam bab zuhud. Orangnya paling zuhud di antara para sahabat. Dia terkenal sahabat yang lebih ngetop, sahabat yang zuhud. Yaitu kalau kata para ulama, Abu Dar ini sudah mentalak, mencerai dunia dengan 3 talak, dengan 3 cerai. Nah, kalau 3 talak udah nggak bisa balik lagi. Ini namanya talak apa? Talak bain, udah berat, bukan talak raji, tapi talak yang sudah nggak bisa balik lagi. Abu Dar orang yang paling sederhana dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau meninggal tahun 32 Hijriah. Beliau Abu Dar ini meninggal tahun 32 Hijriah. Waktu beliau meninggal itu tidak ada di rumahnya kecuali 2, tempat masak sama piring 1. Berkakasnya. Jadi dia makan selalu 1 piring berdua sama istrinya dan tempat masak. Nggak ada selebihnya. Baru-baru kulkas. Karena kulkas belum ada zaman dulu ya. Tidak ada sama sekali perkakas yang ditinggalkan berdua. Untuk masak dan untuk makan berdua. Abu Dar. Bahkan karena zuhudnya, sampai-sampai waktu meninggal, kain kafannya nggak bisa cukup untuk apa? Nutupin badannya. Ditutupin kepalanya, kakinya nongol. Ditarik ke kepala, kakinya nutup, palanya nongol. Saking apa? Abu Dar. Dan beliau ini meninggal di wilayah Rabdah. Rabdah ini 100 kilo dari kota Madinah. Yaitu 100 kilo dari kota Madinah. Dan meninggal pada tahun 31, ada yang mengatakan tahun 32. Dan sempat memberikan hadis sebanyak 280, ada yang mengatakan 281 hadis. Artinya 280-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar Al-Ghifari. Dan tentunya banyak keistimewaan Abu Dar. Rasulullah pernah mengatakan rahimahullahu Aba Dzarrin yamsi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Itu ketika perang Khaybar. Intinya banyak keistimewaan dari Abu Dar yang terkenal sebagai pimpinan para ulama yang zuhud adalah Abu Dar Al-Ghifari. Rasul pernah bilang rahimahullahu Aba Dzarrin, Allah menyayangi Abu Dar. Apa? Yamshi wahdah, dia jalan sendirian. Karena waktu itu dia mau ikut perang Khaybar dalam riwayat. Tapi di perang Khaybar ini kan jauh jaraknya dari kota Madinah. Dan saat perang Khaybar terjadi panas paceklik yang luar biasa. Waktu itu sahabat yang nggak punya kuda nggak mungkin bisa ikut, atau nggak punya alas kaki yang kuat perlengkapan karena perjalanannya sangat berat. Akhirnya berangkatlah para sahabat. Abu Dar tidak terlihat. Nabi ngeliatin Abu Dar nggak ada. Waduh, Abu Dar nggak ikut. Padahal dia kan orangnya apa? Jago dalam perang. Karena memang dia juga
preman dulunya, untuk perang ahli. Ternyata Abu Dar nggak ada kuda, ada kudanya kecil. Akhirnya dia naik itu kuda menyusul pasukan Nabi. Karena kudanya kecil, nah dia kan gede orangnya. Itu kuda terseok-seok, lama jalannya, terlambat. Udah pasukan jalan, Abu Dar sendirian, jalannya kelamaan. Sampai Nabi menjelang maghrib istirahat, Abu Dar kelihatan dari jauh. Ternyata Abu Dar waktu dilihat itu, sahabat bilang, ya Rasulullah, ada yang nyusul tuh, ada yang nyusul. Rasulullah siapa yang lihat? Gak kelihatan dari jauh, ada yang nyusul. Apa kata Rasulullah? La'allahu Abu Dar. Semoga Abu Dar. Semoga itu Abu Dar. Rasulullah bilang semoga itu Abu Dar. Nggak lama dekat udah mulai kelihatan betul. Ya Rasulullah, Abu Dar. Baru Rasulullah bilang rahimahullahu Abu Dar yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Kata Rasulullah SAW. Semoga Allah menyayangi Abu Dar, jalan sendirian, sendirian di terlambat. Ternyata sampai diceritakan, kenapa terlambat? Kudanya lambat ya Rasul. Sampai-sampai saya turun gantian, naik kuda turun, kecapean, barangnya dibawa, dituntun tuh kuda, barangnya dibawa sama dia. Kenapa? Kalau ditaruh di sini kudanya di kelemesan, bawa apa? Jadi kalau udah kecapean tuh kuda, barangnya digemblok sama dia, dinuntun kuda di jalan. Kasihan sama kuda, katanya kelamaan jalan, udah kecapean dia. Bergantian, udah capek dia taruh lagi, dinaik lagi, tar turun lagi, pantas belakangan. Abu Dar kegedean orang, dan kudanya nggak terlalu besar. Dan wayamutu wahda, dia akan meninggal nanti seorang diri. Dan benar, meninggalnya seorang diri di wilayah Rabdah. Rabdah ini 100 kiloan dari kota Madinah. Kota kecil, kota yang kampung yang nggak pernah dilewatin orang. Nggak ada orang mau lewat di situ. Di sana. Jadi kalau ibarat ini Madinah, Mekah, Madinah Rabdah. Orang mau jalur ke sini. Nggak ada orang mau ke Mekah lewat sini tuh, nggak ada. Mau ngapain muter? Jaraknya melenceng hampir 100 kilo, jauh. Subhanallah, bener. Dia tinggal ke sana. Nanti tentunya kalau kita belajar sejarah Abu Dar, kenapa dia ke sana? Karena waktu itu dia ke Syam, dilihat gubernur Syam waktu itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, bermegah-megah. Para pejabatnya bermegah-megah, ngamuk dia. Abu Dar ngelihat nih pejabat-pejabat kaya-kaya, ngamuk dia. Abu Dar bilang, ayo kita hitung harta kalian sebelum jadi jabatan dan setelah jadi pejabat. Itu ternyata Abu Dar tuh yang punya resep. Sebelum naik jabatan dihitung dulu apa kekayaannya, diaudit dulu kekayaanmu sebelum jadi pejabat, gajimu berapa, hitungannya harta mesti berapa. Dia itu yang pertama. Pejabat-pejabat gerah sama dia. Akhirnya ngomong sama Muawiyah, jangan bawa, pulangin ke Madinah, ribet nih katanya. Muawiyah disuruh mulangin dia. Muawiyah takut. Waduh, Abu Dar kacau, nggak bisa. Dia suratin Utsman bin Affan, khalifahnya Utsman, dikirimin Sayyidina Utsman apa untuk dibalikin nih, tolong disuruh balik nih. Dan Abu Dar nggak mau nurut, mau Muawiyah, mau siapa sahabat lain dilawan sama dia. Tapi kalau sama Utsman, mantunya Rasul, dia angkat tangan. Sama Sayyidina Ali otomatis, sama Sayyidina Utsman aja dia angkat tangan. Akhirnya dikirimin surat, disuruh balik. Akhirnya dia balik. Makanya itu Abu Dar tuh nanti, Abu Dar tuh demennya sama orang miskin. Makanya kan aku telah dikasih nasihat oleh Nabi untuk melakukan 5 perkara. Di antaranya mujalasatul masakin, sering duduk sama orang miskin, melihat siapa yang di bawah. Itu nasihat dia paling demen nih, Abu Dar. Dan Abu Dar ini kalau ada orang-orang miskin yang sedikit pengen protes, nunjuk pembawa suara mereka, Abu Dar ditunjuk jadi juru bicara orang-orang miskin. Nanti kalau kita baca hadis, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna wa nusalli wa yasumuna wa nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim
Itu hadis yang ada di kitab Arba'in. Ya Rasulullah, orang-orang kaya dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya pergi bawa banyak pahala. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Tapi saya tidak, ya Rasul. Itu Abu Dar saat itu bukan bawa diri sendiri, bawa suara orang-orang miskin. Kalau orang miskin tuh kasih tahu sama Nabi, enak banget ya orang kaya. Bisa sedekah, kita gak sedekah, ngiri mereka. Tapi ngirinya bukan kayanya, tapi apa? Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Akhirnya Nabi bilang, ala likulli tasbih sadaqah, ala likulli takbiratin sadaqah, disebutin. Bukankah setiap tasbihmu adalah sedekah? Bukankah setiap takbirmu adalah sedekah? Bukankah setiap tahlilmu adalah sedekah? Diucapin. Sampai bukankah saat engkau mendatangi istrimu juga sedekah? Gitu. Abu Dar tuh yang cerita, karena urusan orang miskin. Makanya orang yang miskin nggak usah sedih kalau nggak bisa sedekah. Banyakin zikir. Zikir orang miskin dihitung sedekah. Tapi harus tahu, ini untuk orang miskin. Kalau orang kaya harus sedekah dengan uang. Jangan pakai sedekah berzikir. Walaupun saya nggak pernah sedekah duit, tapi saya zikir terus, nggak berlaku untuk orang kaya. Maka harus tahu namanya asbabul wurud, sebab diriwayatkan hadis. Karena kalau orang salah menempatin, bisa pembicaraannya benar, tapi karena salah tempat, jadi nggak tepat. Itu nggak bagus. Sering kita kalimat itu benar, cuman nyampeinnya kurang kurang pas tempat, kadang kurang pas yang menyampaikan. Itu harusnya pas. Ketika tidak pas, ini akan berbahaya. Ini akan berbahaya. Mungkin kalau misalkan nih sering kita ngomong apa itu ad-dhaif kal mayyit, misalkan tamu itu bagaikan mayit. Itu yang ngomong mesti yang bertamu, bukan yang punya sahibul bait. Pas tamu datang, ad-dhaif kal mayyit, ya dikasih air putih, nggak boleh gerendeng, kan? Itu yang ngomong mestinya bukannya sahibul bait, yang ngomong mestinya yang tamu. Ya wajar, terima. Tapi yang ini nggak boleh. Itu jadi salah. Kadang-kadang omongannya benar, tapi omong man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang ngomong jangan tamu, yang ngomong yang ini, yang punya rumah, yang mau datang tamu. Man kana yu'minu billahi, ngomongin sama yang punya, yang ngomong yang tamunya. Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Ini tamu nih. Jadi yang ngomong, mesti yang ngomong itu yang ngomong ini. Jadi kadang-kadang omongannya betul, tapi kadang tempatnya salah, omongannya salah. Ini saya suka nih penceramah suka ngomong dikatakan hudil hikmah walau min famil kalb, misalkan begitu. Undur maqala wala tandur man qala, suka di bawah itu. Undur maqala, lihatlah apa yang diucapkan, wala tandur man qala, tapi jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Yang ngomong, yang dengar, itu tuh kalimat, bukan yang ceramah. Nah yang ceramah, dengarkan apa yang saya omong, nggak usah lihat siapa yang ngomong. Walaupun saya nggak sholat, dengerin omongan saya. Jangan ngelihat saya nggak sholat, saya mabuk, nggak usah dilihatin. Pakai dalil itu tuh. Mestinya yang ngomong itu yang denger, bukan yang Kalau yang bicara kan seakan-akan, Pak, walaupun saya nggak sholat, tapi nasihat ini bagus. Nah itu kan pakai itu undur makola wala tandur man kola, itu nggak bisa. Itu kalimat yang ngucapin yang denger, bukan yang bicara. Nah ini tentunya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Abu Dar luar biasa. Dipanggil sama Sayyidina Utsman, balik. Sayyidina Utsman kasih surat, balik Abu Dar, pulang nih. Oh kalau bukan karena Sayyidina Utsman aku tidak akan. Sampai di Madinah, katanya Sayyidina Utsman, bagaimana Abu Dar? Sungguh aku pusing, katanya, pusing ngelihat orang bermegah-megah, katanya.
Karena memang di zaman itu sedang apa? Ekspansi negara Islam itu sedang kemana-mana, melimpah, harta itu melimpah. Aku pusing lihat orang pejabat kaya-kaya kan, jadi pusing deh, nggak bisa aja. Abu Dhar kalau berbicara amal ma'ruf nahi mungkar, terutama kepada orang kaya dan pejabat, dia ini contohnya ditegur, dikerasin sama dia. Akhirnya banyak orang yang minta kepada Sayyidina Utsman, kalau bisa Abu Dhar ya jangan di tengah kota ada hidupnya. Kalau di tengah kota puyeng dia ngelihat apa? Akhirnya ditawarkan sama Utsman. Bukan Utsman ngusir, karena nanti ada orang Syiah mengatakan Sayyidina Utsman lah yang mengasingkan Abu Dhar sampai meninggal. Makanya mereka benci dengan Sayyidina Utsman, karena Abu Dhar ini dicintai sama Syiah juga. Ternyata bukan begitu. Abu Dhar menawarkan untuk tetap tinggal di Madinah, tapi kata Abu Dhar, wahai Utsman Amirul Mukminin, saya pusing. Gak bisa saya ngeliat kayak begini, mendingan saya ngambil aja wilayah yang apa? Yang gak ada orang. Saya pengen ibadah aja deh. Itu zuhud. Akhirnya dia ngambil wilayah Arabah. Yang menarik ini karomah dari Abu Dhar. Dia tinggal situ. Pas waktu mau meninggal, istrinya buyeng. Karena tinggal cuma dua, istrinya, dalam riwayat satu putrinya dan satu tukang perawat kudanya yang ngerawatin rumah tangga, kayak pembantu budak. Waktu mau meninggal, kata istrinya, waduh ini kalau meninggal sakit ini bagaimana menguburinya? Nggak ada orang, boro-boro alat pacul ada, nggak ada apa-apa. Betul-betul zuhudnya luar biasa. Tapi sebelum meninggal kata Abu Dhar, nanti kalau aku meninggal, mayitku bawa di pinggir jalan. Ditaruh di mana? Di pinggir jalan itu, ditunjuk. Kata istrinya, nggak ada yang lewat situ. Siapa yang mau lewat di jalan ini? Udah puluhan tahun nggak ada yang lewat di situ. Taruh aku di tempat itu. Nanti ada sahabat Nabi yang ambil dan urus jenazah. Subhanallah, nggak ada WA. Kalau zaman sekarang mungkin WA nih. Nanti kalau antum mau ke Mekah lewat sini ya kan, biar apa? Kagak ada. Subhanallah, pas meninggal benar nggak bisa digali kuburan dan kafan pun tidak ada. Ditaruh di situ, ditunggu di pinggir jalan, ditungguin, nggak bisa dikubur. Abu Dhar ditaruh di pinggir jalan, nggak ada orang lewat. Siapa yang mau lewat di tengah padang pasir seperti itu? Subhanallah. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, waktu melewat, dia bilang Abdurrahman bin Auf, waktu mau lewat ke Mekah, mau ke arah ini, kita lewat sini. Kata para sahabat kelompoknya, mana ada yang mau lewat situ? Belum pernah ada yang lewat di situ, Kak. Aku pengen lewat di sini. Dan bawa kain kafan. Disuruh bawa perlengkapan dan lewatnya di tempat itu. Yang belum pernah lewat dia, dan dia belum ada orang lewat di situ. Dia lewat. Pas di tengah jalan ketemu ada beberapa orang duduk, istri orang perempuan nungguin mayit. Siapa ini? Kata dia, ini mayitnya Abu Dhar. Subhanallah. Aku dikasih tahu sama Nabi, dia akan meninggal seorang diri. Dan subhanallah, hatiku terus pengen lewat ke sini. Dan ternyata ini yang diberitakan aku oleh Allah untuk apa? Ngurus jenazahnya, diurus. Ini adalah apa? Mereka ini sudah belum terjadi, sudah ada apa? Hubungan. Ini kalau kita bicara karomah, ini adalah karomah yang luar biasa. Bukan kebetulan. Begitulah Allah bikin Abu Dhar dengan yakinnya ada yang lulus, ada yang lulus. Itulah apa? Aulia. Jadi jangan dikira sahabat itu nggak ada wali. Cuman kita nyebutnya kalau zaman sekarang itu karomah. Kalau orang sekarang nyebut yang model begini kekasihnya Allah disebut wali. Karena saya dengar pernah di YouTube, orang sekarang ini wali fulan. Zaman Nabi yang lebih hebat takwanya kagak ada yang wali. Wah, itu adalah nggak tahu nih, nggak ngerti atau pegel sama wali-wali sekarang ya. Kayaknya nggak percaya dengan apa? Itu semua karomah, itu walinya Allah. Itu adalah para sahabat, semua itu aulia Allah, semua para sahabat walinya Allah. Itu kalau cerita tentang karomah para aulia luar biasa. Anas bin Malik, dia menjadi orang terkaya di Kufah dan dia punya kebun. Hampir setengah Kufah itu kebunnya dia. Kalau datang pembantunya, Anas,
Ini kebun kita yang sebelah sini kayaknya mau gagal panen. Kenapa? Airnya kurang, penyiraman, hujan lama gak turun. Anas masuk ke kebunnya, ya Allah anzilil matar, ya Allah turunin hujan. Dia keluar hujan, hujan. Nggak pakai nunggu, nggak pakai apa. Dan hujannya cuma di kebunnya dia doang. Dilihat di luar kebun nggak hujan, hanya di kebunnya saja. Karomah begitu banyak. Cuman kan bukan berarti orang sekarang banyak wali. Akhirnya Ustadz ini bilang khurafat yang nyebut wali. Nggak ada wali. Sahabat aja kagak ada wali. Ya, kagak ada wali. Dia nggak ngerti. Sahabat itu semuanya wali. Semua sahabat itu waliullah. Tetapi ada yang terlihat karomahnya, ada yang banyak tidak terlihat. Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali, kenapa sih di zamanmu ini kok jarang ya karomah-karomah kelihatan? Karomah jarang kelihatan. Di dalam hadis nanti karomah akan banyak di akhir zaman. Jadi karomah itu justru banyak di akhir zaman. Untuk apa? Seperti Dajjal. Dajjal itu akan banyak keanehan di akhir zaman. Kenapa? Karena orang nanti karena lemahnya iman dibantu oleh Allah supaya naik imannya, dikasih karomah kepada orang-orang tertentu sehingga menambah keimanannya. Tapi di zamanku, kata Ali bin Abi Thalib, karomah tidak menambah keimanan kami. Keimanan kami lebih tinggi daripada karomah. Kami gak butuh dengan karomah. Orang bisa terbang nggak nambah iman. Iman dia lebih tinggi daripada terbang itu. Tapi kalau sekarang dengan terbang tambah. Ya kira Ustadz itu wali itu. Terbang tadi, terbang, naik. Jadi kadang-kadang orang itu dinaikin imannya dengan apa? Dengan keanehan. Jadi jangan kaget, keanehan lebih banyak terjadi di saat imannya sudah mulai lemah. Di saat iman-iman kuat, jarang kalau ada, tapi jarang. Ini merupakan apa? Salah satu karomah dari Abu Dar. Dan akhirnya beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 280 hadis. Ada yang mengatakan 281 hadis. Salah satu hadisnya yang kita bacakan di malam hari ini, hadis ini sengaja saya tidak terlalu banyak pembahasannya karena sangat terkenal sekali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha, takutlah, takwalah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi nasihat Abu Dar untuk kita semua. Kalau mau bertakwa, jangan cuma di masjid. Takwa jangan hanya di mushola. Takwa bukan hanya di saat majelis ilmu, tapi takwalah dimanapun kamu berada. Saat kamu di jalan, jadilah orang yang bertakwa. Saat kamu di pasar, jadilah engkau orang yang bertakwa. Di saat kamu di kantor, jadilah kamu orang yang bertakwa. Di saat kamu di mana lagi, semua tempat, jadilah orang yang bertakwa. Ini yang dianjurkan. Takwa itu maksudnya apa? Sering banyak yang definisi daripada takwa. Yang paling terkenal itu kan imtitsalu awamirillah wajtinab nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang paling terkenal definisi takwa. Artinya apa? Jalankan perintah Allah bukan hanya di masjid. Menjauhi larangan Allah bukan hanya di masjid, tapi dimanapun kita berada, ayo kita jaga perintah-perintah Allah, jangan sampai kita langgar, dan jauhi larangan-larangan Allah, jangan sampai kita laksanakan dimanapun kita berada. Ini pesan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di sini tentunya nanti akan banyak membahas tentang ittaqillah. Ini untuk ingat takwa. Dan pesan takwa ini merupakan pesan pokok Nabi kepada siapapun. Kalau ada orang minta nasihat, mesti disebut takwa. Bahkan kita itu tidak boleh satu pekan seorang laki-laki tidak mendengar pesan takwa. Makanya setiap Jumatan, salah satu rukun Jumat adalah apa? Pesan takwa. Kalau Jumatan khotib tidak berpesan takwa, batal khutbahnya. Jadi setiap pekan paling sedikit sekali kita harus dengar tentang wasiat takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua, wadbi'i as-sayyi'ata al-hasanah
tabuha. Ikuti watbi, ikuti as-sayyi'ah, sebuah keburukan, sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, al-hasanah, dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Tabuha. Insya Allah kebaikan ini akan menghapus kesalahan. Jadi kalau kita terpeleset melakukan dosa, segera kerjakan kebaikan. Apa? Istighfar, taubat. Kita melakukan amal soleh. Jadi kalau kamu terpeleset melakukan dosa, maka bersegeralah melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Tentunya kata para ulama, banyak hikmah dari kalimat wadbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Yang pertama, bahwa ciri-ciri orang yang taubatan nasuha adalah merubah amal-amal yang buruk menjadi amal baik. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau ada orang yang nggak sholat, terus sekarang udah taubat tapi nggak sholat juga, itu belum taubat namanya. Yang namanya taubat sekarang jadi sholat. Kenapa? Yang tadi yang nggak sholat sekarang sholat. Nah ini namanya taubatan nasuha. Yang tadinya suka ghibah sekarang malah memuji orang, mendoakan orang. Ini namanya apa? Ini namanya taubatan nasuha. Wadbi'is sayyi'ah al-hasanah, yaitu ikuti keburukan dengan kebaikan. Ini ciri yang taubat. Yang ketiga, bahwa tamhuha, kalimat menghapus, ini bukan hanya Allah memberikan ampunan kepada orang yang terpeleset melakukan dosa kalau dia melakukan amal soleh, tapi juga untuk kita. Kita mestinya kalau ada orang yang melakukan kesalahan terus dia melakukan kebaikan, mestinya kebaikan yang dilakukan menghapuskan kesalahan. Jangan melihat orang hanya kesalahan saja, tapi lihat juga kebaikannya. Kenapa? Oh, dia ini ternyata pelit, tapi dia rajin silaturahim, tapi dia rajin ibadah. Maka pelit yang kita tidak suka dari dia akan ketutup dengan kebaikan yang kita lihat. Ini ada yang diajarkan Nabi. Jangan kita hanya melihat keburukan, kekurangan seorang, kemaksiatannya. Antum juga harus rajin melihat kebaikan-kebaikannya. Orang yang rajin melihat kebaikannya, dia akan menghilangkan keburukan-keburukannya. Memang ini orang susah banget senyum sama saya. Saya senyum dia cemberut dulu. Tapi Masya Allah dia orang yang baik, rajin ke masjid, rajin. Akhirnya cemberutnya dia itu tidak menjadi kita musuh dengan orang ini. Kita akan tetap baik. Kenapa? Karena saya lihat sisi baik itu banyak. Walaupun sama saya Masya Allah mukanya asem melulu, tapi sama orang lain senyum dia. Emang dia mungkin gak tahu dia enak kali sama muka saya. Tapi kita gak benci. Kenapa? Karena saya lihat dia banyak baiknya. Nah ini kan jadi masalah. Ini gak pernah bantu saya. Saya kesulitan dia gak mau peduli. Tapi jangan itu lihat, itu saja lihat. Ternyata dia suka bantu saudara saya. Di situ ada orang miskin dia bantu. Maka jangan kita benci karena dia tidak membantu kita. Lihatlah dia banyak membantu orang lain. Maka kita akan suka kepada orang ini walaupun sama-sama tidak baik, tapi dia baik di sisi orang. Kita pandai melihat kelebihan orang, jangan hanya melihat apa? Lihat. Allah mengatakan kalau kamu melakukan kesalahan, kamu melakukan kebaikan, aku hapus kesalahanmu karena dengan kebaikan itu. Berarti objektiflah kalau menilai orang. Jangan hanya apa? Buruknya saja, tapi juga nilai kebaikan. Dan ketahuilah, seandainya ini orang melakukan satu maksiat, lalu orang ini melakukan satu ibadah diberikan 10 kebaikan. Wal hasanatu fi asyri amsalihha. Satu kebaikan dapat 10 kebaikan. Mestinya kalau dia satu melakukan kesalahan, satu kebaikan sudah terhapus kesalahannya. Kenapa? Kadang-kadang orang ini melakukan 100 kebaikan, satu kesalahan, tiba-tiba terhapuslah 100 kebaikan karena kita lihat selalu kesalahan. Ini adalah otak yang tidak baik. Ini adalah ajaran bukan dari Nabi. Orang yang ajaran dari Nabi
Dia melakukan 10 kemaksiatan, tapi dia melakukan 2 kebaikan, aku lihat 2 kebaikan. Karena 1 kebaikan itu adalah 10 pahala, 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Makanya saya bingung kalau ada orang Islam, ini orang baiknya luar biasa, karena 1 kesalahan habis semuanya. Seakan-akan orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Mungkin pernah kita dengar Rasulullah bilang, terbanyak ahli neraka itu wanita. Banyak ahli neraka itu apa? Wanita. Kenapa ya Rasulullah? Kok wanita terbanyak? Iya. Yang pertama mungkin karena wanita itu jumlahnya lebih banyak kan. Karena nanti di hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat kecuali 1 laki banding 50 perempuan. Nah, berarti kan ya pasti surganya banyak perempuan, neraka juga banyak apa? Perempuan kan jumlahnya lebih banyak. Yang menarik, kata Rasulullah, perempuan yang terbanyak kenapa? Takfurnal ashir. Mereka suka melupakan kebaikan suami. Ini suami baik banget, 1 kesalahan kayak kagak ada kebaikannya tuh suami. Dasar kagak pernah itu, padahal udah 10 tahun, 20 tahun, baru 1 kesalahan habis. Inilah yang menyebabkan banyak masuk. Jangan lupa kebaikan, keburukan. Kebaikan itu bisa menutupi apa? Keburukan. Kenapa kita nggak selalu melihat kebaikan orang dan kita nilai? Kecuali ini kebaikannya 10, maksiatnya 100, bisa kalah. Tapi kalau sama-sama 10 tetap menang apa? Kebaikan. Insya Allah kita nggak jadi ahli neraka karena suka melupakan kebaikan orang yang kita ingat selalu apa? Kesalahan. Jangan sampai selalu ingat kesalahan orang, tapi ingatlah kebaikan-kebaikan orang. Sebagai penutup disebutkan di situ, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah orang itu dengan baik. Artinya jaga akhlakmu, jaga budi pekertimu, insya Allah engkau akan hidup bahagia, hidup senang dimanapun kita berada. Kalau kita melakukan 3 ini, taqwa dimanapun kamu berada. Kalau terpeleset melakukan dosa, jangan lupa beristighfar, selalu beramal soleh. Bergaulah dengan orang di sekitarmu dengan baik, engkau akan sukses dunia wal akhirah. Ini pesan Nabi Muhammad untuk Abu Dar dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menumbuhkan ketakwaan di dalam hati kita, baik dimanapun kita berada. Semoga takwa ini selalu menaungi hidup kita, dan semoga apabila ada di antara kita yang terpeleset melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menghiasi perilaku kita ini dengan akhlakul karimah sehingga Allah muliakan kita fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.